Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yeay, aku baru bikin video lagi. Siapa yang nungguin video aku? Dari kemarin aku nggak ada upload ya. So sorry ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa keinginan dia padamu? Ya, keinginan dia kira-kira apa? Kemauannya apa dari kamu? Nanti kita lihat ya, kita cek. Karena ini general reading dan menarik energi banyak orang, mungkin nggak semuanya resonate, bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Nanti dicek price list-nya, oke? Sekarang aku kasih waktu dulu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Yang kamu mau tahu keinginan dia itu apa saat ini dari kamu. Oke, aku kasih waktu ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai aja ya. Apa keinginan dia padamu? Saat ini sih aku ngerasa mungkin akhir-akhir ini dia suka mikirin kamu ya. Terlihat dia di sini sekarang kayak pengen fokus ya ke masa depannya. Maksudnya dia udah nggak mau ingat hal-hal yang udah berlalu, apapun yang terjadi di masa lalu antara kamu sama dia juga ya. Dia kayak pengen ngejalanin hidup ke depannya lagi ya. Udah nggak mau lihat ke belakang lagi maksudnya. Memang sih banyak harapan-harapan dan keinginan di dalam hidup dia yang belum terwujud. Tapi dia berusaha buat kayak menjalankan semuanya tuh sendiri gitu ya, tanpa bantuan siapapun. Dia berusaha kayak berdiri buat dirinya sendiri ya. Di sini aku ngeliat kayak ada ketegasan sih. Mungkin dia udah yakin ya sama keinginannya. Dia ngerasa dia harus tegas ya. Mungkin juga harus tegas sama kamu. Aku lihat banyak dari mereka yang masih punya perasaan sama kamu. Mungkin kamu juga kayak gitu sama, punya perasaan yang sama, kayak punya keinginan yang sama, kayak keinginan dan perasaan kalian tuh kayak berjalan beriringan. Cie. Maksudnya tuh kalian kayak satu frekuensi atau sejalan ya, satu visi misi bisa juga. Ini terlepas kamu masih punya hubungan sama dia atau enggak, atau kalian udah selesai atau enggak ya hubungannya. Ini general ya. Aku sih ngerasanya sedikit dari kalian memang hubungannya udah selesai, tapi banyak dari kalian yang memang lagi deket atau lagi PDKT juga gitu ya. Dan sisanya ya kalian memang ada dalam in relationship dengan seseorang saat ini ya. Nah, aku ngerasa kalian sama-sama punya perasaan yang sama besarnya. Mungkin juga punya keinginan dan tujuannya sama. Kalian kayak berjalan beriringan gitu. Dan aku ngerasa berdasarkan perasaan itu, dia itu kayak ingin punya hubungan sama kamu. Hubungan yang baru ya maksudnya. Tadi aku udah cek sih. Di sini aku lihat dia kayak ada keinginan buat punya hubungan. Nah, ternyata hubungannya itu sama kamu ya. Tapi kalau kalian nanti bilang kayak, Kak, saat ini kan dia udah punya pasangan gitu, dia ngejoin aku, masa iya dia mau punya hubungan yang baru sama aku? Ya bisa aja, dari lubuk hatinya kan kita nggak ada yang tahu hati seseorang kan ya. Siapa tahu dia memanipulasi ya, dia masih ada keinginan buat punya hubungan sama kamu, tapi ya yang dia lakuin sebenarnya nggak kayak gitu ya kan. Bisa aja kan di hatinya gitu dia ada keinginan kayak gitu, pengen punya hubungan sama kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa enggak lah, dia udah punya seseorang kok gitu, ya namanya juga ini kan general reading kan, jadi bisa beda dan nggak semua ceritanya mungkin resonates dan relate gitu ya sama seseorang. Aku lihat di sini ada kartu source ya, yang aku maknanya adalah yang aku rasa di sini source-nya
selain dia masih mikirin kamu atau dia memang suka kepikiran kamu, dia tuh kayak udah yakin mungkin sama kamu atau ngerasa kayak udah mantep aja gitu keinginannya gitu ya. Cuma banyak dari mereka yang kayak belum begitu banyak bicara sih, kayak masih yang pasif gitu ya. Di sini juga aku belum ngeliat apa aja yang dia lakuin ke kamu ya, belum kelihatan sih di sini. Cuma ada keinginan dari dia buat maju ya ada rasa-rasa kayak semangat lah dia buat mau maju, buat berusaha atau buat menuju ke kamu. Buat kalian yang memang udah nggak komunikasi, aku lihat di sini dia kayak ingin memberikan kabar ke kamu ya, kayak dia dalam suasana mood atau suasana hati yang happy gitu kayaknya, sebagian dari mereka ya kayak lagi happy, terus moodnya kan kayak lagi enak nih ya, makanya dia kayak ada keinginan buat kasih kabar atau kasih kirim pesan ke kamu ya. Dan aku lihat dia gini ya, kenapa dia pasif ya, kebanyakan dari mereka yang pasif ini suka konflik sama kamu ya, kayak suka debat. Kalian tuh kayak punya pendapat yang beda, punya cara pandang yang beda gitu ya. Dia ini kayaknya tipe-tipe orang yang nggak bisa terima masukan ya, kayak nggak bisa terima masukan atau terima pendapat. Jadi pikirannya tuh kayak udah ketutup gitu, misalnya orang ngomong apa atau kamu ngomong apa dia nggak peduli, pokoknya pikiran dia sendiri aja gitu ya. Dia juga ngerasa stuck nih ya saat ini sama hidupnya, atau mungkin hubungannya sama kamu juga ngerasa stuck. Aku lihat di sini dia kayak bingung makanya dia pasif, dia bingung makanya dia diam aja. Aku ngerasa kayak energi seseorang yang kayak nggak banyak bicara di sini. Tapi di sini ada yang sakit hati ya. Aku ngerasa dia ada sakit hati. Ada yang memang sakit hatinya sama kamu karena kamu gitu ya, karena hubungan kalian. Tapi ada juga yang memang dia mengalami sakit hati karena seseorang, karena orang lain. Ada yang karena kamu, ada yang karena orang lain ya. Dia sih masih baper sih. Masih baper tuh maksudnya apa ya? Masih ada perasaan gitu sama kamu ya. Ya memang kayak ada sedikit menutup hati atau menutup diri dari kamu ya. Ada dari mereka yang memang udah menutup dirinya dari kamu ya. Ada yang memang kayak udah gak peduli sama kamu. Ini energinya macam-macam ya. Ada yang kayak masih berharap sama kamu dan masih ingin punya hubungan sama kamu di lubuk hatinya. Tapi ada juga dari mereka yang memang kayak udah menutup diri dari kamu. Menutup dirinya di sini dia kayak kesel atau marah atau sebel sama kamu ya. Seakan kayak dia ingin mengucapkan sesuatu atau dia kayak ada yang pengen diucapkan ke kamu, tapi dia pendam aja, dia tahan-tahan. Sebenarnya itu adalah pelampiasan amarah atau kebenciannya dia ke kamu sih. Cuma dia kayak dia pendam aja gitu, nggak mau dia ungkapin. Kenapa? Karena dia nggak mau nanti kalian satu sama lain jadi makin saling menyakiti ya. Dia ini masih suka mendoakan kamu, masih suka berharap ya. Dia kadang masih suka sebut nama kamu sih mungkin dalam doanya dia ya. Tapi ada juga yang berharap kalau misalnya kamu udah nggak komunikasi sama dia nih ya, dia berharap kamu tuh kirim pesan ke dia atau kamu tuh kabarin dia gitu. Sampai dia berharap, sampai berdoa juga semoga kamu hubungin dia, kirim pesan dia, chat atau teks gitu ya. Tapi dia tuh nggak kelihatan dari luar, nggak kelihatan kalau dia tuh kayak masih pengen sama kamu, masih mau deket, masih mau punya hubungan atau masih berharap sama kamu. Di sini tuh nggak kelihatan jelas dia tuh yang kayak gitu ke kamu. Makanya banyak dari kalian yang kayak apa iya dia masih mau sama kamu, masih mau deket kayak gitu. Kayaknya aku ngerasa tipe mereka ini banyak banget yang kayak suka memanipulasi ya, memanipulasi, egonya tinggi, gengsian juga mungkin. Jadi nggak kelihatan banget, nggak kelihatan jelas maunya mereka tuh apa. Banyak dari kalian yang tiba-tiba ribut, marah, terus bubar, selesai hubungannya. Atau yang kayak tiba-tiba ada masalah terus kayak ya udah sama-sama saling nggak mau berjuang
ya udah jadi selesai gitu aja ya. Di sini sih aku lihat dia pengen memulai kehidupan yang baru ya, dari mulai nol lagi, dari awal lagi ya. Dia kadang masih suka ngebayangin kamu sih, apalagi kalau kalian yang LDR atau berjauhan, dia suka ngebayangin kamu, terutama di malam hari kalau dia lagi sendiri gitu ya. Dia kayak apa ya, ya kayak ngebayangin aja kamu kabarnya gimana, kamu lagi apa. Apalagi kalau buat kalian yang memang udah lama gak komunikasi ya. Dan aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak lebih jadi religius ya. Dia masih sih kayak masih menyimpan keraguan gitu sama kamu. Kayak apa ya, keraguannya tuh misalnya contoh ya, misalnya dia mau komunikasi ke kamu, tapi dia ragu kamu tuh bakal merespon atau enggak, kamu tuh masih mau atau enggak sama dia gitu. Pokoknya dia ragu deh sama apa yang dia pikirin. Mungkin kamu sama dia twin flame atau soulmate ya. Di sini aku ngerasa kayak ada energi yang tarik menarik antara kamu sama dia. Ada yang hubungannya toksik juga sih sebenarnya ya. Tapi walaupun toksik, walaupun terikat satu sama lain gitu ya, atau susah lepas. Nah ini kadang hubungannya sebenarnya hubungannya nggak bagus-bagus banget gitu. Hubungannya nggak bagus banget, kayak toksik atau negatif ya. Banyak dari mereka tuh yang pikirannya duniawi ya, kayak apa ya, kayak pikirannya tuh ya mengejar duniawi, kayak finansial atau keuangan atau mimpi-mimpinya gitu. Kalau misalnya dia marah sama kamu atau dia benci sama kamu ya, kamu kan pasti ngerasa juga dong, kalau apalagi kalau kalian ada masalah. Kalau dia marah atau benci sama kamu, dia tuh sebenarnya kayak udah nggak mau tahu tentang kamu ya, kayak udah nggak mau tahu atau nggak mau dengar apapun tentang kamu. Ini makin kesini energinya yang kebaca adalah kayak kalian pernah punya masalah, terus hubungannya udah selesai, terus dia yang marah atau kayak benci sama kamu. Iya, marah, benci, tapi dia juga banyak diamnya aja sih. Maksudnya nggak mengutarakan gitu, amarahnya seperti apa, bencinya kayak gimana ke kamu. Walaupun kamu juga tahu banyak dari mereka yang memang marah sama kamu. Kayak dia tuh menyikapi kayak ya udahlah, dewasa aja, nggak usah dicari kesalahan-kesalahan atau keributan terus. Ya, mungkin juga ada dari mereka yang dekat sama beberapa orang ya, tapi kayak dekat sama beberapa orang tapi nggak semuanya dia respon sih. Iya, kalau misalnya dia memang lagi dekat sama kamu ya mungkin dia memang udah yakin memilih kamu ya. Ini energinya macam-macam banget deh. Jadi aku ngerasa kayak aku bacanya lompat-lompat gitu, dari satu yang cerita ini terus tiba-tiba ke cerita yang lain. Mungkin juga akhir-akhir ini dia banyak mengalami perenungan. Perenungan itu termasuk kayak dia mencari pencerahan. Kalau orang lagi galau, stres, overthinking atau anxiety, itu kan biasanya butuh pencerahan kan. Kalau kalian kan pencerahannya carinya di tarot gitu ya, cek YouTube, nonton tarot ya. Kalau dia nih yang kayak kesepian, sendirian, jadi dia bingung cari pencerahan tuh kemana gitu. Makanya banyak dari mereka yang kayak meluangkan waktu buat merenungi apa ya, merenungi keadaan, merenungi nasib gitu ya. Karena kayak sendirian aja, nggak ada yang bantu. Tapi bisa juga ya karena mereka yang menyimpan masalahnya sendiri. Jadi gimana orang tahu kalau dia punya masalah ya? Kalau misalnya kamu sama dia baru putus, banyak juga dari mereka yang kayak ingin move ya, kayak move ke tempat yang baru gitu ya. Misalnya ke daerah baru atau lokasi baru gitu ya. Misalnya let's say dia saat ini tinggal di Jakarta, terus dia mau move ke satu daerah, misalnya ke Bandung atau ke Semarang gitu ya. Ini buat kamu sama dia memang hubungannya udah selesai. Ya mungkin itu salah satu caranya dia supaya dia bisa cepat move on kali ya, cepat healing.
Tapi saat ini dia masih ngerasa kayak ada suatu beban ya yang dia rasain, terus dia kayak bingung. Makanya kebingungannya dia, terus dia ngerasa beban, makanya dia satu-satunya cara menurut dia harus pindah ke suatu tempat yang baru supaya cepat lupa kali ya, maksudnya gitu ya. Dan kamu mungkin sama dia hubungannya kayak karmic relationship ya, kayak ada takdir gitu, sebuah karma kalian dipertemukan atau kalian diperkenalkan atau dipertemukan di dunia ini ya, di kehidupan saat ini. Kayak ada jalinan takdir atau karma sebenarnya, karmic relationship yang kalian harus bayar, kalian harus selesaikan di kehidupan yang sekarang. Dia itu tipe-tipenya yang kayak peduli, melindungi, menjaga, apalagi kalau dia maskulin. Jiwanya tuh kayak pelindung banget buat seseorang atau buat pasangannya ya. Aku lihat kayaknya tiba-tiba aku ngerasa kayak banyak dari mereka yang mungkin juga punya masalah keuangan. Iya, punya masalah keuangan. Kalau mereka yang masih punya perasaan sama kamu, mereka ini kayak ingin menunjukkan atau menawarkan perasaannya ke kamu ya. Entahlah dia kayak masih mau baik sama kamu atau kayak masih mau baik-baikin gitu ya, kayak masih mau welcome sama kamu ya, pengen baik. Banyak dari mereka mungkin yang masih nungguin kamu, kayak mereka dengan sabar nungguin kamu. Apa yang mereka tunggu dari kamu? Terutama bagi kalian yang memang lagi membatasi diri atau menjaga jarak ya, dia sabar banget nunggu waktunya, kira-kira kapan mungkin bisa komunikasi sama kamu, bisa ngobrol sama kamu ya. Kalau misalnya kamu pernah saling menyakiti atau pernah terluka gitu ya, dia ini kayak lagi hati-hati banget. Takut lah mungkin, takut salah ngomong, salah bicara gitu ya. Makanya dia kayak banyak diam dan hati-hati ya buat melangkah atau buat berbicara soal apapun. Dia sih ngerasa deket banget sebenarnya sama kamu. Iya. Dia tuh ngerasa deket banget sama kamu. Cuma dia juga bingung ya harus gimana. Kalian sama-sama punya perasaan gitu. Dan aku lihat kayak apa ya, dia itu maunya banyak kayaknya ya anaknya nih. Banyak keinginannya, bukan tipe-tipe yang gampang putus asa sih sebenarnya ya. Dia juga ada membatasi diri ke orang lain. Agak introvert sih mungkin orangnya nih. Dan aku lihat di sini kayak dia membatasi diri dari kamu ya. Bener gak? Dia membatasi diri dari kamu, tapi bisa juga dia deket sama yang lain ya. Kalau dia maskulin, aku ngerasa sedikit hal yang dia lakuin. Sedikit yang dia lakuin ke kamu tentang hubungannya sama kamu. Malah banyak dari kalian yang nganggap dia tuh pasif dan gak ngelakuin apa-apa ya. Dia masih suka mikirin kamu loh. Terutama kalau kamu itu masa lalunya dia. Kalau dia lagi sedih, dia kayak keinget kamu. Atau kalau dia keinget kamu, dia jadi galau, jadi sedih ya. Ada beberapa yang coba mendekat ke dia, tapi dia cuek aja karena energinya masih ketarik-tarik sama kamu. Masih suka galauin kamu sih ya. Masih suka galauin kamu. Kalau misalnya memang dia ada merespon orang lain gitu yang deket sama dia, tapi dia nggak bener-bener happy, kayak cuma sebagai formalitas aja supaya nggak dibilang sombong atau supaya lebih terlihat nice gitu ya. Kalau memang dia masa lalu kamu,
banyak dari mereka yang kayak masih nungguin kamu ya, nunggu kamu menuju ke dia atau menghampiri dia mungkin. Dan aku lihat di sini hidupnya dia sih agak lebih positif sih sebenarnya. Ya, kayak ada yang bantu dia deh. Tapi yang bantu hidupnya dia ini bukan lawan jenis ya. Maksudnya siapa gitu. Intinya dia kayak nggak sendiri, ada yang bantuin dia. Dia ngerasa hidupnya lebih baik atau lebih positif ya, atau tercerahkan. Dan aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak pengen deket sama kamu, pengen masih deket, atau kayak coba membuka diri ke kamu gitu. Membuka diri kan macam-macam ya, ada yang dia open ke kamu, atau ada yang misalnya apa ya, membuka diri, membuka hati gitu. Iya, atau dia kayak menunjukkan perasaannya ke kamu. Banyak dari mereka nih yang kayak udah lelah, udah capek ya sama keadaannya. Atau kalau misalnya mereka ngerasa hubungan kalian tuh complicated atau rumit ya. Mereka tuh kayak capek, lelah sama hubungannya. Ya. Banyak dari mereka yang masih suka kepikiran, overthinking. Dia ini kayak kangen sama kamu ya. Kangen, rindu. Kangennya ya dipendam aja sih. Banyak dari kalian yang nggak tahu kalau dia tuh kangen, rindu sama kamu, kangen. Mungkin kamunya juga kangen sama dia. Gimana? Kamu sama dia sih kayak punya perbedaannya. Entahlah perbedaan apa di sini. Aku lihat kayak ada perbedaan. Ya. Dia sih kayak masih pengen baik sama kamu, kayak masih pengen welcome, atau sekedar silaturahmi atau komunikasi ya. Kayak masih pengen open aja gitu, terbuka, kayak biasanya aja. Seakan kayak nggak terjadi apa-apa di antara kalian. Seakan kayak nggak ada masalah di antara kalian. Kalau kamu menjauh sama dia ya, atau kalian udah menjauh atau nggak komunikasi, di sini tuh dia ngerasa kayak lagi apa ya, kayak lagi dites. Ini sebenarnya beneran gak sih dia itu masih punya perasaan sama kamu, atau sebenarnya cuma kangen biasa aja gitu, atau cuma kepikiran biasa aja, galau-galau biasa, atau sebenarnya memang dia masih cinta sama kamu ya. Itu yang kalian memang udah putus atau udah selesai hubungannya. Dan saat ini dia kayak lagi pengen merilis hal-hal negatif dari dalam diri dia ya, dari dalam apa ya, dari dalam jiwanya. Hal-hal negatif dirilis, hal-hal toksik ya. Dia kayak lagi butuh pencerahan, butuh kedamaian ya, supaya hidupnya lebih positif gitu maksudnya. Kalau misalnya kalian ngerasa pasif ya, memang saat ini dia kayak lagi nggak pengen ngelakuin apa-apa sih, kayak lagi tertutup aja gitu, kayak diam aja, tertutup, nggak mau banyak bicara sama siapapun, termasuk sama kamu. Atau maksudnya bukan cuma sama kamu aja, tapi sama siapapun dia kayak lagi nggak banyak bicara juga, nggak banyak komunikasi. Maunya tuh kayak lagi di apa ya, di comfort zone-nya aja, di circle nyamannya dia aja saat ini. Dan aku lihat banyak dari mereka kan yang tadi aku bilang kayak lagi mengejar keinginan dan tujuan hidupnya, cita-citanya, mimpi-mimpinya. Banyak dari mereka yang kayak lagi istirahat gitu ya, suasana tenang, suasana nggak yang harus kayak gini kayak gitu. Jadi dia kayak lagi take a break, bisa juga kayak lagi istirahat, banyak diam, fokus ke dalam dirinya, ke tujuan hidupnya juga. Tuh, tadi kan banyak dari mereka yang kayak lagi merilis hal negatif, mungkin juga lagi healing. Bisa healing dari kamu, atau bisa juga healing dari hal-hal yang pengen dia perbaiki di dalam dirinya dia gitu ya. Dia kayak ngerasa
untuk hidupnya ya, dia harus ngakuin sesuatu saat ini, harus melangkah, nggak boleh diam aja, dia bilang. Aku ngerasa banyak dari mereka kayak mengalami spiritual awakening ya, kayak udah awaken gitu, kayak lagi dalam situasi keadaan yang nggak baik-baik aja. Iya, kelihatan dia mungkin terkesan cuek, nggak peduli atau pasif. Kamu ngeliatnya mungkin atau ngerasanya kayak gitu. Tapi ya mungkin apa ya, maksudnya adalah menurut dia ya, itu adalah dia yang sebenarnya gitu. Dia udah nggak mau fake, dia udah nggak mau memanipulasi sebenarnya ya. Tapi juga aku lihat banyak dari mereka yang kayak ini loh yang aku mau sebenarnya gitu ya. Dia pelan-pelan berusaha jujur buat dirinya sendiri, walaupun banyak dari mereka yang kayak masih suka memanipulasi, tapi pelan-pelan dia merilis ya kan, hal-hal yang dia nggak suka, yang toksik, yang negatif ya. Dia juga lagi proses healing, makanya dia lagi coba pelan-pelan menunjukkan dirinya dia yang sebenarnya ya. Kalau kamu lagi nggak komunikasi sama dia, aku rasa dalam waktu dekat mungkin banyak dari mereka yang menghubungi kamu, atau banyak dari kalian juga yang udah ngerasain kalau dia menghubungi kamu ya, atau nanti. Tuh, di sini banyak banget kartu kayak komunikasi, berkirim pesan gitu. Apalagi kalau kamu sama dia punya unfinished business, jadi dia ngerasa kayak harus ada yang diselesain deh. Aku harus komunikasi deh sama kamu gitu. Itu kayak jalan satu-satunya menurut dia ya. Karena ajan kita istirahat sebentar ya. Tapi aku ngerasa kalaupun salah satu dari kalian ada yang menghubungi ya, misalnya kalian udah menjauh nih, yang satu pasif, yang satu aktif. Kalau yang satu menghubungi, yang satu kayak jaga sikap atau diam aja ya, walaupun dalam hatinya ya dia masih pengen ngerespon kamu ya. Energi kalian sih kayak sama di situ-situ aja ya, terikatnya. Iya, kamu sama dia mungkin ada penghalang hubungannya ya, entah sih halangannya apa, dan kayak nggak jujur atau kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu ya. Ini awal bacaannya itu lebih banyak kayak tentang hubungan. Nah, makin kesini akhir-akhir kayak tentang kehidupan personalnya dia, tentang kehidupan pribadinya dia. Nah, makin ke akhir kayak tentang hubungannya sama kamu. Kayak beragam gitu ya. Ya udah, kita lanjut ke zodiak dan inisial huruf dari nama kalian ya. Ini ada zodiak Taurus, ada Gemini, ya, ada zodiak Aries, ada Sagittarius, ya gak sih? Sagittarius. Aku tuh matanya minus, gengs. Ini Capricorn and Aquarius. Ini Scorpio. Apa lagi nih? Libra. Inisial hurufnya ada huruf A, N, K, F, W, T, R, V, J, D, E, X, dan P ya. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.